Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abi Hanif dan juga Mida selaku pengasuh pesantren seperti Kamala Riban Vida, dan juga pada Miss Alfi dan juga Miss Ega sebagai kepala madrasah Aliyah dan juga Sanawiyah Al-Quran Riban Vida, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada Miss Terdedi sebagai guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, dan juga kepada keluarga saya dan juga orang tua saya dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Nah, di sini saya Teresa Nur Aziza dari kelas 12 akan menjelaskan tentang pemilu. Nah, jadi ini tentang sejarah pemilu. Nah, jadi pemilu atau pemilihan umum itu merupakan pilar utama Indonesia sebagai negara demokrasi. Nah, jadi pemilu ini adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik seperti presiden, wakil rakyat di beberapa tingkat yang tertulis pada Fajrul Rahman Jurki. Nah, jadi pemilu itu juga sarana implementasi kedaulatan rakyat. Nah, lalu pada pemilu yang pertama itu terjadi pada tahun 1955. Nah, jadi pada saat ini pada saat itu terjadi dua kali periode. Yang pertama itu ada pada tanggal dua kali pemilu. Yang pertama itu pada tanggal 29 September tahun 1900 yaitu untuk pemilihan anggota DPR. Lalu yang kedua itu terjadi pada tanggal 25 Desember itu untuk memilih anggota konstituante. Nah, jadi pada saat ini untuk mengisi kursi itu memakai sistem proporsional atau berimbang. Nah, jadi membagi jumlah kursinya itu melalui perbandingan jumlah penduduknya. Pokoknya dibagi rata gitu, makanya disebut berimbang. Lalu yang kedua itu terjadi pada tahun 1971. Nah, jadi pada saat ini MPRS itu pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Soeharto itu mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Lalu pada tanggal 27 Maret tahun 1968 Soeharto menjadi presiden. Nah, di sini dia itu pembagian kursinya itu berbeda dengan periode sebelumnya. Nah, jadi pada saat ini dia itu menggunakan UU nomor 15 tahun 1969 jadi itu menjadi dasar pembagian kursi. Nah, pada saat ini pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan juga satu organisasi masyarakat. Lalu pemilu pada tahun 1982, 89, 90 dan juga 97. Nah, jadi pada masa ini Soeharto itu memimpin sebagai presiden selama 32 tahun. Nah, jadi pada saat ini tuh pemilu tuh untuk memilih anggota DPR, DPRD di tingkat 1 dan juga tingkat 2. Lalu presiden dan wapresnya itu dipilih berdasarkan hasil sidang umum MPR. Nah, jadi walaupun Soeharto itu memimpin selama 30 tahun, tapi setiap periodenya itu beliau itu mengganti wakil presidennya. Lalu pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 7 bulan Juni 1999. Nah, jadi bergulingnya Soeharto itu tuh mempercepat pemilu yang seharusnya tahun 2002, maka pemilu diadakan pada tahun 1999. Nah, pada saat ini juga sama, dia menggunakan sistem proporsional. Nah, pemilu pada tahun 1999 ini berlaku damai tanpa kekacauan. Nah, dia itu ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Nah, dari pemilu ini mendapatkan presiden, yaitu Presiden Gus Dur dan juga Bu Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Lalu pada tahun 2004 jadi pada tahun ini tuh dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi ini tuh karena perubahan amandemen UUD tahun 1945. Nah, jadi pada itu ada dua macam pemilu dan juga dua putaran. Nah, putaran yang pertama itu pada tanggal 5 Juli 2004, lalu putaran yang kedua itu pada tanggal 20 September 2004. Lalu macamnya itu yang pertama itu untuk anggota parlemen, lalu pemilihan yang kedua itu untuk pemilihan presiden. Nah, pada masa ini terpilih Presiden SBY dan juga wakilnya Susilo Bambang Yudhoyono dan juga wakilnya Yusuf Kala. Lalu pada tahun 2009, nah jadi
pemilu ini dilaksanakan dua tahap. Iya, dua tahap. Yang dua kali. Yang pertama itu pada tanggal 9 April itu untuk pemilihan DPRD, DPR dan juga DPD. Lalu pada tanggal 8 Juli yaitu untuk pemilihan presiden dan juga wapresnya. Nah, pada saat itu yang menjabat yang terpilih sebagai presiden itu adalah Pak SBY dan juga Pak Budiono sebagai wakil. Oke, habis itu ada tahun 2014. Nah, jadi ini tuh untuk periode 2014 sampai 2019. Jadi pada saat ini tuh terdapat dua periode, dua kali pemilihan. Yang pertama tuh pada tanggal 9 April itu untuk pemilihan DPR, DPD dan juga DPRD. Lalu untuk pemilihan presiden dan juga wapres. Nah, jadi pada pemilihan DPR sama DPR itu berbeda antara di luar negeri sama di dalam negeri. Lalu untuk pemilihan presiden sama wakil presiden itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2014. Nah, pada saat itu yang memenangkan pemilu ini adalah Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala sebagai wakil. Jadi beliau menjabat menjadi wakil selama 2 kali. Yang pertama pada periode SBY dan yang kedua pada periode Pak Jokowi. Nah, lalu pemilu yang baru saja, habis itu ada pemilu tahun 2019. Pemilu ini diikuti oleh 4 parpol lokal Aceh dan juga 10 partai politik. Jadi totalnya itu ada 14 partai politik. Nah, jadi pada saat itu yang terpilih menjadi presiden itu yang memenangkan adalah Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.